Oke, masih bersama Yura di sini akan membahas Surveyor PBTH episode 23. 小家伙，交给你了。Ratu Medusa tidak menunjukkan sedikit pun terkejut saat melihat roh spiritual Yellow, karena selama ini Medusa sama-sama merasakan sosok kekuatan di balik Xiaoyan. Masih ingat kan Xiaoyan saat bergelut dengan Yunsan? Dari pergelutan itu Medusa merasakan hal yang aneh dengan kekuatan Xiaoyan yang tiba-tiba menjadi powerful. 白城学长若是看不过眼，今天晚上你有来无回，这回该我了。 Walaupun sudah tahu ada Yellow di samping Xiaoyan, Medusa merasa tidak terintimidasi dengan kekuatan roh spiritual Yellow. Yellow hanya tersenyum sembari menatap Medusa dan berkata, kalau Medusa terus-terusan menunjukkan aura membunuh kepada muridnya Xiaoyan, Yellow tidak keberatan sama sekali untuk meladeni Medusa bergelut. Walaupun Yellow bergelut bahkan dengan tubuh spiritual dan kekuatan Doki yang jauh lebih lemah dari kondisi dahulu. Yellow yakin Medusa tidak akan sanggup mengalahkannya, bahkan Medusa tidak akan mendapatkan keuntungan apa-apa dari pergelutan mereka. Medusa hanya tersenyum kecut sambil terus menatap ke arah Yellow. Walaupun begitu, Medusa yang memegang pedang 7 warna hanya berdiri terpatung saat Yellow memancarkan aura yang begitu kuat. Meskipun Yellow tampak tenang dan tersenyum, tapi Medusa merasakan ancaman yang begitu hebat saat Yellow berkata dirinya sama sekali tidak ingin berkonflik dengan Ratu Medusa. Yellow pun tidak akan membiarkan Medusa membunuh murid satu-satunya seenaknya. Ratu Medusa hanya tersenyum kecil saat Yellow mengatakan dia tidak akan mendapatkan keuntungan saat mereka berkonflik. Tanpa harus ditahan oleh Yellow, Medusa sudah merasa kesulitan menahan jiwa ular Solopiton, di mana ular Solopiton mengakui Xiaoyan sebagai tuannya. Ular Solopiton tidak ingin Ratu Medusa berbuat lebih jauh kepada Xiaoyan. Walaupun mereka berdua mempunyai kesepakatan kalau Medusa melindunginya dari bahaya yang mengancam nyawa Xiaoyan, Xiaoyan akan menyempurnakan pil obat pencairan roh untuknya. Tapi sudah hampir 2 tahun Xiaoyan tidak berusaha untuk mencari bahan-bahan obat untuk dirinya, seakan-akan ikat janji kepada Ratu Medusa. Yellow yang mendengarkan perkataan Ratu Medusa hanya tersenyum sambil berkata, jika saja Ratu Medusa tidak menunjukkan niat membunuh kepada Xiaoyan, muridnya itu tidak akan ogah-ogahan untuk membantu Medusa mencari bahan obat dan menyempurnakannya. Tapi berhubung Ratu Medusa berkali-kali menunjukkan rasa niat untuk membunuh kepada Xiaoyan, muridnya tidak mempunyai cara lain selain ogah-ogahan mencari bahan obat untuk Ratu Medusa. Ratu Medusa hanya terdiam mendengarkan ceramah dari Yellow. Karena keduanya sudah sadar kalau keduanya melakukan kesalahan, Yellow pun berkata dan menawarkan satu perjanjian lagi dengan Medusa. Yellow akan memurnikan obat pil pencairan roh dalam waktu 1 tahun. Asalkan Ratu Medusa menjaga Xiaoyan lagi dalam waktu 1 tahun. Medusa mendengar perkataan Yellow merasa kesal karena Medusa sudah beberapa kali membantu Xiaoyan. Medusa menolak mentah-mentah perjanjian yang Yellow berikan. Yellow pun mempersilahkan Ratu Medusa untuk mencari orang lain yang bisa menyempurnakan pil obat pencairan roh. Tapi Yellow tidak akan menyerahkan gulungan obat tersebut karena resep itu adalah benda berharga yang didapatkan dengan susah payah dalam kompetisi alkemis di Kekaisaran Jiama oleh Xiaoyan. Xiaoyan hanya berdiam diri mematung mendengarkan persilihan antara Ratu Medusa dan Yellow. Ratu Medusa sudah tidak bisa menahan diri lagi dan diikuti oleh pancaran Doki merah yang keluar dari dalam tubuhnya. Udara di sekitar ikut berhenti seolah-olah menunjukkan kesombongan dari praktisi Doju. Hanya tatapan dingin yang diperlihatkan oleh Yellow ketika kekuatan spiritualnya menutupi setengah dari langit pegunungan Jianan. Walaupun Yellow tidak mempunyai Doki di dalam tubuh spiritualnya, tapi sebagai alkemis tingkat 8, kekuatan jiwa Yellow cukup untuk melawan Ratu Medusa. Xiaoyan begitu merinding saat kedua kekuatan saling berbenturan. Tapi hanya beberapa detik kekuatan itu berbenturan, Medusa merasakan tekanan dari jiwa ular Solopiton yang membuatnya tidak berdaya. Pada akhirnya Ratu Medusa mengiyakan perjanjian yang dikatakan Yellow untuk menjaga Xiaoyan 1 tahun lagi. Ratu Medusa berubah lagi menjadi ular Solopiton. Singkat cerita, Yellow dan Xiaoyan mengumpulkan air dan bahan-bahan obat ke dalam bak. Yellow menyuruh Xiaoyan untuk mengeluarkan susu pendingin. Yellow pun meneteskan 10 tetesan susu pendingin ke bak air, yang membuat air dan bahan-bahan obat berubah warna menjadi kaya akan warna. Yellow menyuruh Xiaoyan untuk membuka bajunya dan berendam di bak air sampai
air kaya akan warna menjadi air jernih. Xiaoyan pun mematuhi perintah Yellow. Saat Xiaoyan memasuki bak air, tubuh Xiaoyan menggigil hebat. Meskipun begitu, Xiaoyan merasakan energi yang begitu kuat masuk ke dalam tubuhnya. Tangannya mulai membentuk segel pelatihan dan secara perlahan menutup matanya. Air di bak mulai menjadi gelembung-gelembung kecil yang intens. Kurang dari 10 menit, tulang-tulang Xiaoyan hampir seutuhnya tertutup oleh air warna-warni. Tulang-tulangnya terasa terbakar hebat. Seiring berjalannya waktu, tulang warna-warni di tubuh Xiaoyan berubah menjadi transparan dan memicu rasa sakit yang begitu kuat. Yellow merasa cemas akan kondisi Xiaoyan. Melatih tahap demi tahap pencucian tulang, Yellow hanya bisa berharap Xiaoyan bisa bertahan. Kalau tidak, semua usaha yang selama ini diupayakan oleh Xiaoyan akan sia-sia. Setelah 3 hari berendam di air susu pendingin, rasa sakit di tubuh Xiaoyan mulai melemah sebelum hilang sepenuhnya, dan akhirnya Xiaoyan menembus praktisi Dadoshi bintang 9. Meskipun begitu, Xiaoyan terus berlatih dan berpikir ranah Doling sudah di depan mata. Pelatihan yang dipaksakan itu membuat kristal dokinya membengkak secara tiba-tiba. Hal itu membuat Xiaoyan berpikir kesenjangan Dadoling dan Dadoshi begitu jauh, tidak mungkin ditembus secara bersamaan. Xiaoyan pun mengaktifkan mantra api yang membuat Yellow sangat terkejut. Xiaoyan akan menembus 2 ranah sekaligus. Yellow menambahkan 2 tetes susu pendingin tubuh ke dalam bak. Setelah ditambah berhari-hari, Xiaoyan akhirnya bisa menembus ranah praktisi Doling.